Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang merancang tes komponen bahasa. Yang pertama yaitu komponen bahasa. Komponen bahasa ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama komponen aswat atau bunyi, kemudian kosakata atau mufradat, kemudian tata bahasa atau qawaid. Selanjutnya merancang tes bunyi bahasa. Merancang tes bunyi bahasa. Secara umum, penguasaan sistem bunyi bahasa dalam bentuk mengenal, membedakan, dan melafalkan bunyi bahasa. Kemudian bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk konsonal dan vokal. Kemudian sistem bunyi bahasa meliputi tinggi rendahnya suara, tekanan kata atau kalimat, lagu kalimat, intonasi, dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa mengenal dan membedakan bunyi, yaitu yang pertama, mengenal bunyi bahasa, menentukan keberadaan bunyi dalam suatu kata, mengidentifikasi bunyi, membedakan bunyi bahasa, kemudian menentukan keberadaan bunyi dari 2 bunyi dalam sebuah kalimat. Kemudian menentukan satu bunyi dari 2 bunyi yang berdekatan. Kemudian ada juga yang membedakan kalimat berdasarkan perbedaan satu kata atau bunyi bebas. Kemudian meniru atau melafalkan kembali apa yang telah diperdengarkan. Melafalkan lambang bunyi dengan membaca. Kemudian menulis huruf, kata, kalimat yang diperdengarkan atau disebut juga dengan imla. Kemudian merancang tes kosakata. Merancang tes kosakata berkaitan dengan kemampuan memahami makna kata-kata atau reseptif. Kemudian menggunakan kosakata pada konteks tempat atau produktif. Indikator yang berkaitan dengan komponen kosakata yaitu mendefinisikan makna kata-kata baru, kemudian menggunakan mufradat dalam kalimat-kalimat yang disediakan, kemudian menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan, kemudian menyusun kalimat sederhana dalam kegiatan insya muwajjah, kemudian menentukan benda atau gambar sesuai kata yang diperdengarkan, kemudian menyebutkan kata dengan tepat sesuai dengan benda atau gambar yang dipertunjukkan, kemudian memperagakan dengan benar sesuai kata yang diperdengarkan, kemudian menyebutkan sinonim kata-kata yang disediakan, menyebutkan antonim kata-kata yang disediakan, mengisi tempat kosong dengan kata-kata yang sesuai. Kemudian ada juga yang menjodohkan kata-kata pada kolom sebelah kanan dengan maknanya yang sesuai pada kolom sebelah kiri. Kemudian membentuk kata-kata dari huruf-huruf yang disediakan. Memilih satu kata yang maknanya jauh berbeda dengan beberapa kata lainnya. Kemudian menyebut satu kata yang maknanya mencakup kata-kata yang disediakan. Kemudian menjelaskan makna kata-kata dengan tepat. Kemudian ada juga bentuk-bentuk tes kosakata yang dapat digunakan, antara lain yaitu menunjukkan benda asli atau realita, miniatur, foto atau gambar, kemudian menyebutkan kata sesuai dengan gambar yang dipertunjukkan, menunjukkan makna kata dengan tamsil atau peragaan langsung. Kemudian melengkapi kalimat atau memakai kata dalam kalimat sesuai dengan konteks. Kemudian menentukan sinonim, menentukan antonim, menentukan definisi sebuah kata, kemudian menunjukkan jenis derivasi kata, menunjukkan hubungan makna antar kata, memberikan penjelasan, kemudian menerjemahkan, kemudian membentuk kata dari huruf acak yang disediakan, kemudian menggunakan kata membuat kalimat. Kemudian ada juga merancang tes tata bahasa yang berkaitan dengan penataan kata dalam rangkaian kata-kata yang menghasilkan kalimat. Kemudian berkaitan juga dengan perubahan bentuk kata yang terjadi sebagai akibat dari tersusunnya kata-kata dalam kalimat. Tes tata bahasa ini yaitu mengukur kemampuan siswa
untuk menggunakan aturan tata bahasa yang tepat di dalam kemahiran berbahasa. Kemudian penekanannya pada pemakaian pola dan struktur bahasa yang tepat pada situasi pemakaian bahasa. Ada juga penyusunan tes bahasa, yaitu mencakup pemilihan bahan yang akan diteskan, kemudian pemilihan bentuk dan jenis tesnya. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang bentuk-bentuk tes qawaid. Adapun bentuk-bentuk untuk membuat tes qawaid, yaitu yang pertama, menunjukkan asal kata, kemudian membentuk kata turunan, substitusi kata, melengkapi struktur kalimat, kemudian menggabungkan, kemudian transformasi atau mengubah bentuk kata. Ada juga yang mengubah kalimat, menyusun kalimat dengan pola tertentu, kemudian memberikan syakal sebagian atau seluruh kata. Ada juga menyempurnakan kalimat, memanjangkan kalimat, menyebutkan bentuk kata, dan ada juga yang menerapkan i'rab, memilih struktur kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah, kemudian menentukan yang salah, kemudian mengenali kalimat, membuat kalimat, dan ada juga menunjukkan fungsi kata. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.